Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Kita akan melanjutkan sisa materi tentang ciri-ciri orang yang memiliki mental kuat. Yang keenam tadi, tidak mudah menyerah. Ini penting. Kita dalam menjalani kehidupan ketika menghadapi cobaan dan rintangan harus tidak pernah berhenti ketika lelah, tapi berhenti ketika sampai. Contoh, ini lampu terang kan? Ini karya Thomas Alva Edison. Kita lihat sejarahnya. Dia melakukan percobaan sampai berhasil yang keberapa? Konon katanya di dalam buku tercatat suksesnya dia melakukan percobaan buat lampu ini yang ke 9.990. Baru sukses dia nih. Nah, bayangkan kalau dia menyerah ketika membuat percobaan yang ke 9.998. Yakin ini gagal dia. Maka dengan itu jangan berhenti ketika lelah, tapi berhentilah ketika sampai. Atau cerita ini nih, produk makanan KFC, fried chicken. Oh, itu pahit tuh sejarahnya, ya kan? Dia kecil sudah tidak punya bapak, menikah ditinggalin istri dan putrinya. Usia 60 tahun dia mau mencoba bunuh diri karena pahitnya kehidupan. Dia gagal dari bunuh dirinya, akhirnya dia bangkit semangatnya. Saya harus tetap menjalani kehidupan terus berlanjut. Dengan apa? Karena dia punya skill memasak, bikin fried chicken. Mencobalah dia. Ketika dia mencoba untuk bertahan hidup, mengejar cita-citanya biar jauh daripada kemiskinan, ternyata di situ pun tetap ada ujiannya. Dia melakukan atau membuat produknya, dia tawarkan ke sana ke sini. Masya Allah, tidak ada yang terima. Bahkan yang dia produknya dia tawarkan sampai berhasil itu ketika produk yang 1010. Bayangkan kalau dia seandainya berhenti menawarkan produknya di produk yang 1009, tidak akan pernah ada sejarah anak-anak muda sekarang mengetahui KFC. Kekayaan dia lihat sekarang. Dia mempunyai cabang restoran sebanyak 20 terdapat di 123 negara. Dengan keberhasilan sekarang dari mana? Kok bisa? Itu karena dia tidak mudah menyerah. Atau mungkin ada cerita tentang ulama kita, Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau menuntut ilmu di Mahan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, nggak bisa. Akhirnya dia putus harapan, dikemas barangnya, balik lagi. Ketika balik, di tengah jalan hujan, akhirnya dia mampir di gua untuk meneduh. Ketika dia dalam lamunan, terdengar ada tetesan air. Fokusnya teralih, pandangannya kepada tetesan air. Di situ dia mendapatkan inspirasi. Air lunak, tapi sering jatuh ke batu. Itu batu jadi membekas. Dari situ dia mendapatkan inspirasi. Kalau otak saya pun terus-terusan dijajai dengan ilmu, pasti saya bisa. Akhirnya dari situ dia kembali ke mahannya, ke pondoknya, ke boardingnya. Tidak lama kemudian dia menjadi orang sukses, menjadi ulama besar. Kitabnya, ilmunya menjadikan referensi para ulama. Seandainya dia menyerah pada saat itu, ketika meneduh melanjutkan pulang ke rumah, nggak akan ada ceritanya, namanya akan harum sampai sekarang. Itulah pentingnya untuk tidak mudah menyerah. Yang ketujuhnya, selalu bersyukur. Ini penting. Lawan daripada syukur adalah tamak. Orang tamak itu tidak akan ada kepuasan. Dia akan senantiasa kurang. Akan senantiasa kurang. Ada cerita dari kampung Ustaz dulu. Anak muda di kampung, ya kan? Dia pingin motor dulu ketika zaman musim motor. Minta ke orang tua,
Malu di kampung kan miskinnya. Orang tuanya juga nggak punya penghasilan harian, dia bisa hidup dari tani, tapi maksa kepada orang tua. Mau maksa kepada orangnya untuk jual sawahnya dan duitnya dibelikan motor. Tapi orang tuanya nggak bisa untuk menjual tanahnya. Kenapa? Karena dia bisa hidup, bisa bertahan hidup, punya penghasilan untuk hidup dari sawah tersebut. Tapi ini anaknya nggak syukur, maksa sama orang tuanya sampai dia mau membunuh orang tua. Dikejar-kejar orang tua. Orang tua tunggang lari, nggak berani ke rumah. Kenapa? Takut dibunuh oleh anaknya. Ada anak seperti itu. Seharusnya dia bersyukur, alhamdulillah masih punya orang tua, badan sehat. Ya, ini malah ketika dia tidak bersyukur, nikmat yang ada pun dia tidak bisa syukur. Karena Allah pun kan berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bisa syukur, barang siapa bersyukur atas nikmatnya, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Tapi kalau dia tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, tunggu azab yang pedih kata Allah. Punya HP, orang lain mah saya Samsung, orang lain mah iPhone. Minta-minta sama orang tua. Orang tua gak ngasih, marah sama orang tuanya. Nggak pintar bersyukur. Punya rumah sederhana, melihat tetangganya mentereng, ya kan? Aduh, nikmat, tidak bisa dia nikmati rumahnya karena lihat yang mentereng. Akhirnya tolong dong, kerja Pak. Malu kalau kita terus-terusan begini. Orang lain mempunyai ini, punya itu. Kita mah hidup miskin begini. Padahal kalau dia bersyukur, masih banyak orang yang tidak punya rumah. Dia beratapkan langit, berteraskan bumi, jadi gelandangan, kehujanan, kepanasan. Banyak orang seperti itu. Untuk bisa bersyukur, menerima apa yang dimiliki, yaitu qanaah, cukup dengan yang dimiliki dan senantiasa melihat yang di bawah. Makanya orang kaya itu dalam pandangan agama bukan seberapa banyak harta, tetapi sejauh mana dia qanaah, dan itulah yang disebut orang kaya dalam pandangan agama. Yang terakhir, mampu mengubah yang suasana tidak kondusif menjadi positif. Ini ciri terakhir penting. Contoh begini, ketika kita dalam tim sepak bola kalah nih skor kita, ya kan? Kalah skor kita. Kalau terjadi kondisi seperti itu biasanya kan tim acak-acakan ya. Atmosfer suasananya itu panas, saling menyalahkan. Kamu sih gak mau peran, kamu sih main sendiri kan begitu. Kamu sih letoy. Wah, itu kan ribut seperti itu ketika kondisi seperti itu. Tapi bagi orang yang mempunyai mental kuat, dia tahu, ini masih ada waktu. Kita semangati, kita masih bisa mengejar skor, kita masih bisa menang. Ayo, gontok-gontokan, kita hindari dan kita bersatu, bersemangat. Waktu masih ada, kita bareng-bareng teamwork yang baik. Yang akhirnya dengan sikap seperti itu bisa merubah suasana, ya kan? Yang tadinya panas, itu bisa adem, itu bisa bersatu dan bisa mencapai keberhasilan. Semuanya jadi semangat. Waktu yang tersiap tersebut bisa diraih dengan kejayaan. Tapi kalau dia tidak mempunyai mental yang mampu mengubah suasana yang tidak kondusif menjadi positif, berantakan, kekalahannya akan dia peroleh. Atau ketika di rumah nih, aduh jenuh di sekolah nggak ada kegiatan, dasar corona, ngutuk-ngutuk corona, diam aja, hancur hidupnya. Tapi ketika kondisi lesu begitu, cari apa sih kegiatan? Wah, saya pernah belajar bela diri, waktu nih pakai untuk bela diri. Atau minimal masak-masak di dapur lah, daripada ngelamun, daripada ngeluh gitu kan. Bikin kegiatan yang lain, yang suasananya seru, suasananya lesu, bisa dirubah ya menjadi yang tidak kondusif menjadi positif. Jadi kondisi tidak bisa kita salahkan, tapi kembali kepada kita sendiri. Kita mau nggak, bisa nggak, mau merubah nggak? Karena perubahan itu datang dari diri kita sendiri. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum, tergantung kaumnya itu sendiri yang mengubah. Kalau kita mau mengubah suasana, itu kembali kepada diri kita.
Tapi kalau kita yang mengeluh dengan keadaan, ngomel-ngoyel, ngedumel, ngegosip dengan keadaan, akan tergopoh-gopoh dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan diamalkan. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.